Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang saya berada di perpustakaan S16, di mana perpustakaan ini sudah sangat aktif, bukan hanya di masyarakat tapi juga di sosial media. Bisa teman-teman lihat di Facebooknya perpustakaan S16. Sekarang kita sudah berada di tempatnya Kang Khoiri di sini, Kang, ya. Sebagai pengelola dari perpustakaan S16. Dari di sini kita akan lebih mengenal tentang perpustakaan S16 ini. Untuk itu, mari kita sama-sama. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khoiri, saya pengelola perpustakaan S16. Perpustakaan S16 ini berada di Desa Lui Gede, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu. Perpustakaan S16 ini berdiri tahun 2018 dari gagasan buku pribadi. Jadi sejak tahun 2008, sejak saya pesantren itu sudah memiliki koleksi buku. Seiring berjalannya waktu, 2018 kepulangan dari Jakarta, dibuatkanlah sebuah bangunan berukuran 4x7. Di sinilah di blok Lui Gede Wetan, nomor 41 RT 6 RW 3 Desa Lui Gede, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu. Perpustakaan S16 ini di tahun 2021 telah berdiri 2 lantai. Dan di tahun 2023, lantai 2 perpustakaan S16 difungsikan sebagai ruang kelas komputer. Nah, jadi keberadaan perpustakaan ini secara fasilitas ruangan memiliki ruang koleksi, ruang baca, toilet, terus kelas komputer, dan keberadaan parkir. Nah, jadi itulah sekelumit tentang keberadaan perpustakaan S16 secara fisik. Nah, mungkin itu dulu. Untuk perpustakaan S16, namanya ini kan S16. Jadi orang kan bertanya, ini namanya kayak singkat padat jelas. Ini pengen tahu kayak maknanya apa ya, Kang? Iya, Kang Puja, tentu kita akan paham apabila kita memahami surat-surat di dalam Al-Quran. Jadi S16 ini berasal dari inspirasi surat ke-16, namanya surat An-Nahl. Yang mana surat An-Nahl adalah surat yang diartikan sebagai surat lebah. Lebah itu kita filsafati hewan yang melahirkan madu. Jadi perpustakaan S16 berharap melahirkan madu keilmuan yang berbentuk buku yang dibaca, dipelajari, dipahami, kemudian menjadi sebuah pemikiran positif bagi para pembacanya yang nanti akan mewujudkan diri sebagai perilaku-perilaku sosial, perilaku-perilaku politik, perilaku ekonomi, perilaku religius yang mengantarkan mereka pada tatanan berpikir produktif, berpikir amal ilmiah, ilmu amaliyah. Itu konsep sederhana dari perpustakaan S16 yang dinamakan penisbatannya kepada surat ke-16, yakni surat An-Nahl. Jadi itu guys ya, jadi perpustakaan S16 itu berasal dari surat ke-16 dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl, di mana harapannya perpustakaan ini bisa menghasilkan madu. Yang tentu madu itu pokoknya dari semuanya itu madu itu bermanfaat ya, kan ya, setiap tetesnya. Madu keilmuan. Madu keilmuan. Lebahnya kita sebagai para pembaca. Jadi gitu, kita harapan besar dalam perpustakaan S16 ini. Kemudian Kang, saya dengar di sini buku-bukunya, buku yang sebanyak ini di belakang saya ini banyak sekali teman-teman ya. Bahkan sampai ujung sana, bahkan di sebelah sana juga ada bukunya. Ujung sana juga mentok di sini sampai itu. Ini saya dengar bukunya dari dompet sendiri, apa ya, benar kan? Iya, benar. Jadi buku yang perpustakaan miliki ini sejak awal dikoleksi dari uang saku sekolah, uang saku kuliah, uang saku pesantren. Buku yang kami koleksi itu bukan hanya buku baru, tapi buku bekas karena tergantung dengan keberadaan dompet, keberadaan uang saku yang menginginkan dengan uang yang sekadarnya itu bisa memiliki koleksi buku yang banyak. Jadi buku yang dikoleksi di sini di awal tahun 2018 pulang dari Jakarta itu sekitar 6.000 judul buku. Kalau saja satu buku kita hargai harga bekas 20.000 dikali 6.000 sekitar 160 juta. Iya, itu luar biasa. Secara pasaran buku itu tidaklah murah.
Kalau buku baru saja umumnya itu ya 50.000 dikali 6.000 bisa 300 juta. Itu baru koleksi buku, belum dengan fasilitas yang lainnya yang dimiliki dari perpustakaan ini. Jadi sejak awal perpustakaan ini didedikasi secara mandiri. Seiring berjalannya waktu karena eksistensi dengan kegiatan yang dijalankan secara sederhana berdasarkan keluangan waktu para pengelolanya, akhirnya banyak orang-orang yang ingin menitipkan bukunya daripada tidak terawat di tempat mereka atau tidak terbaca oleh mereka-mereka yang berminat terhadap literasi. Jadi keberadaan buku yang kita miliki itu benar-benar koleksi pribadi, benar-benar didapatkan dari jerih payah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit dari nabung. Ada 100, ada 200, ada 300 kita belikan. Berapa buku yang bisa kita koleksi dalam kurun waktu? Ada yang 1 minggu sekali, 1 bulan sekali di awal sebelum saya sekarang berumah tangga. Setelah saya berumah tangga, untuk menyisikan buku beli satu saja agak sulit. Bagi-bagi berdebat, apalagi harga buku baru itu rata-rata ya 50.000 atas dengan ongkirnya. Mungkin itu terlebih dahulu Kang Puji. Oke. Jadi luar biasa sekali. Jadi buku yang sebanyak ini memang sudah diklarifikasi dan benar itu adalah hasil dompet sendiri. Tapi kita tidak menutup kemungkinan kan ya? Kalau yang ada yang mau menitipkan atau memberikan hibah, mangga. Untuk menambahkan koleksi, ya sekalian lah, semisal tempatnya kan sudah ada, tinggal bukunya kita tambah. Karena Kang Khoiri sekarang untuk membagi buku itu sudah kebagi dengan popok dan susu anak. Itu persoalannya. Jadi mungkin kalau ada yang mendonasikan, menghibahkan, siap menerima kan ya? Siap. Gitu. Sangat open terhadap semua orang yang ikut terlibat membesarkan gerakan literasi di Indramayu. Karena harapannya Indramayu dengan adanya perpustakaan S16 ini naik IPM-nya. Indeks prestasi masyarakatnya, indeks daya belinya dan lain sebagainya lah. Jadi bukan hanya dalam kapabilitas pengembangan SDM, tapi juga kalau bisa masuk kepada tahapan pengembangan SDA, sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu mampu kita kelola dengan SDM yang baik. Betul sekali. Di itu teman-teman ya. Kemudian saya lihat ini ada banyak sekali layanan perpustakaan ini Kang. Salah satunya tuh yang pakai mobil, anak-anak pada baca. Itu mobil apa motor itu maksudnya? Saya ingin tahu. Mohon dijelaskan gitu Kang, mangga. Perpustakaan S16 ini ada 8 layanan. Yang sekarang populer itu adalah layanan Pusmolis, perpustakaan keliling motor listrik. Jadi di Indramayu mungkin satu-satunya yang memiliki perpustakaan keliling menggunakan motor listrik roda 3. Perpustakaan S16 ini didukung oleh PLN. Programnya adalah TJSL atau PLN Peduli. Tahun 2023 kami dipercaya untuk bisa mengembangkan layanan lapak baca atau perpustakaan keliling di masyarakat. Sudah banyak permintaan. Salah satunya adalah permintaan dari SMP, MTS, madrasah. Kami sudah mengunjungi sekitar 8 tempat dari kurun waktu 2023 bulan September sampai 2024 bulan Maret. Jadi keberadaannya memang signifikan karena mobilitasnya itu tidak bisa jauh, hanya 30 km keberadaan Pusmolis ini bisa dikendarai. Jadi kalau kita berada pada tempat yang sangat jauh itu tidak bisa terakseskan. Jadi Pusmolis ini banyak yang berminat karena bukan hanya ingin mengenali kendaraannya, tapi bagaimana literasi ini menjadi sebuah layanan yang mengundang para pembaca untuk bisa datang dengan jarak dekat. Walaupun keberadaan Pusmolis ini kalau berada di sekolah itu ya sudah terjawab dengan perpustakaan sekolah, tapi kan ada hal yang baru yang membuat orang itu menjadi penasaran. Nah, Pusmolis ini mungkin jawaban dari bentuk penasaran mereka pada layanan-layanan literasi yang ada. Semoga dalam pelayanan yang kami buat, selain kelas calistung, kelas BTK, kelas komputer, layanan pemustaka, pinjam buku, terus podcast, musyawarah atau diskusi kajian bulanan, Pusmolis ini menjadi layanan yang memberikan dampak positif pada perkembangan grafik literasi di Indramayu. Jadi begitu sederhananya terkait keberadaan layanan Pusmolis di perpustakaan 19. Jadi ada kerjasama ternyata dengan PLN. Oke, terima kasih sekali PLN, sudah sangat menginspirasi. Ini mungkin selanjutnya bisa ditambah kali armadanya gitu ya. Ya supaya tadi kan jangkauannya lebih luas. Soalnya sudah ada banyak
permintaan ini baru 8 tempat. Mungkin dari selain PLN kolaborasi dengan yang lain juga terima Kang ya? Iya, diterima. Itu menarik sekali. Kemudian Kang, saya ingin tahu sebagai seorang pengelola perpustakaan yang dimana tadi kita sudah ketahui bahwa Kang Khoiri ini memulai dari mandiri sekali dan dari dompet sendiri. Ada nggak sih harapan terhadap pemerintah atau pihak yang berkaitan dengan hal ini? Mangga Kang. Sejauh ini keberadaan kita secara mandiri di tahun 2018 masih bergulat dengan kontribusi atau dukungan dari keberadaan perpustakaan itu sendiri seperti keluarga, sahabat, tetangga. Namun sejauh kita eksis, akhirnya kita juga butuh keterlibatan atau pengakuan atau pengarahan kebijakan dari pemerintah, dari stakeholder yang ada yang memiliki kewenangan untuk mengatur itu. Di tahun 2021 kita mendapatkan dukungan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Indramayu yang dipercaya untuk mendapatkan layanan kolecer kotak literasi cerdas, yakni program dari Pak Ridwan Kamil Jadbar Juara. Nah, pemerintah itu memang sebenarnya sudah berkontribusi terkait kepedulian literasi di perpustakaan S16. Tahun 2022 juga kita mendapatkan buku dari Dinas Perpustakaan Jawa Barat, mendapatkan dua kardus buku untuk menjadi koleksi yang ada di sini. Nah, keberadaan kebijakan pemerintah, kita berharap dukungan itu bukan hanya pemberian hibah atau pemberian pinjam pakai fasilitas literasi, tapi ikut juga mengawal, mengkontrol, mengevaluasi agar kami sebagai penggiat itu memiliki kecenderungan kritis. Apa yang harus kami lakukan kembali? Apa yang harus kita evaluasi? Jadi kalau keberadaannya hanya diberikan sok bujare, terserah mau diapakan, ya kami juga agak bingung karena kami yang bukan berbackground sarjana perpustakaan, hanya hobi dalam dunia literasi, masih butuh banyak sumbangsi pikiran, terus dukungan kebijakan yang sehingga mengantarkan bukan pada hukum fardu kifayah, tapi fardu ain. Jadi orang-orang yang berada pada lingkungan kebijakan ikut mengarahkan para pegiat yang lain, para pembaca, para penikmat literasi itu mendapatkan layanan yang notabene itu terus berkembang, bukan stagnan. Kami punya banyak buku, tapi kami masih terbatas pada bagaimana kami bisa melayani mereka, sedangkan kami punya aktivitas yang lain. Karena perpustakaan S16 dilayani berdasarkan waktu kosong kami. Nah, waktu kosong kami itu biasanya dilayani pada saat setelah ba'da zuhur sampai sore. Kalau kita melayani dari pagi sampai malam atau dari pagi sampai sore full dengan dibukanya pintu layanan, ya kami agak sedikit tersendat dengan bagaimana pendanaan pribadi kami untuk mesejahterakan keluarga kami. Jadi keberadaan perpustakaan S16 dan keberadaan perpustakaan yang lain atau komunitas literasi yang lain mungkin sejalan dengan harapan kami bahwa pemerintah ikut terlibat mengkontrol, mensupport dan membina kegiatan-kegiatan literasi secara konsisten, bukan hanya formalitas event, bukan hanya formalitas administrasi, selesai pemberian, selesai program, tapi tidak ada follow up terkait capaian-capaian apa yang perlu didapatkan. Mungkin itu harapannya. Semoga harapan ini terdengar oleh siapapun yang memiliki kebijakan sehingga literasi di Kabupaten Indramayu khususnya dapat meningkat. Jadi bagaimana perpustakaan sekolah itu ikut diaktifkan, jangan hanya komunitas-komunitas yang sedang berkembang yang dituntut untuk aktif. Perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan yang ada di desa, perpustakaan yang ada di lembaga, di dinas dan lain sebagainya, ayo dikolaborasikan. Bagaimana caranya itu bisa bersinergi. Itu mungkin harapan kami yang bisa disampaikan pada momentum pembicaraan hari ini. Oke. Jadi itulah, tolong pemerintah atau siapapun yang berkaitan dengan hal ini, kita butuh sekali Kang ya, butuh sekali dukungan, butuh sekali dorongan dan sebagainya dalam rangka memajukan literasi terutama di Indramayu. Baik, mungkin itu saja dulu di pertemuan kita kali ini Kang. Terima kasih atas waktunya. Siap, Kang Puja.
kita akan ketemu lagi. Dan kalau ada pusmolis yang ada di daerah teman-teman, silakan boleh datang. Ya, boleh diramaikan supaya menambah minat baca di Indramayu. Oke Kang, terima kasih waktunya sekali lagi. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.